Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proyek integrasi penelitian atau PKN dalam pembelajaran yang telah disusun oleh mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar yang berupa jurnal dengan dosen pengampu Muhammad Hairul Umaleka SPD MPD. Baik, di sini jurnal penelitian kami berjudul Pengembangan Kemampuan Berkomunikasi Efektif Melalui Implementasi Model Quantum Teaching Learning di SDN 2 Tambun. Di sini komunikasi efektif mengacu pada kemampuan mengubah sikap individu yang terlibat pada diri siswa, yang tujuannya adalah untuk memastikan pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima dapat dipahami dengan baik. Kontribusi dalam penelitian ini adalah memberikan pengembangan kemampuan berkomunikasi efektif pada siswa melalui penerapan model quantum teaching learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam menceritakan dongeng. Selanjutnya, penggunaan model quantum teaching learning ini terbukti dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa yang diperlihatkan dalam hasil presentasi dari keempat indikator dalam berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya adalah proses penelitian. Yang pertama adalah melakukan observasi lapangan, selanjutnya melakukan susunan perencanaan, dan dilakukanlah pelaksanaan penelitian, kemudian pencapaian tujuan penelitian, serta dilakukannya evaluasi penelitian. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif, di mana siswa dihadapkan pada masalah terbuka yang membutuhkan berbagai cara penyelesaian untuk merangsang perkembangan kemampuan berpikir mereka. Subjek penelitian terdiri dari 20 siswa kelas 4 yang dipilih sebagai sampel dari total 31 siswa yang ada di populasi. Pemilihan sampel ini dilakukan dengan memastikan representasi yang merata dari seluruh populasi. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan instrumen yang digunakan mencakup pedoman wawancara, daftar periksa observasi, dan pedoman studi dokumentasi yang akan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh informasi yang akurat. Kemudian proses analisis data melibatkan pengumpulan, penyederhanaan, dan pengelompokan data, serta tampilan data dan pemeriksaan kesimpulan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan selama beberapa hari mengungkapkan bahwa di SDN Negeri 2 Tambun masih terdapat beberapa siswa khususnya kelas 4 yang masih sangat kurang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi seperti menyampaikan argumen di depan kelas dalam pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Kemudian berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kurangnya kemampuan berkomunikasi secara efektif yaitu disebabkan oleh diri sendiri, lingkungan, sekolah, dan kurangnya kesempatan siswa untuk menyampaikan argumen untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Kemudian berdasarkan kondisi tersebut maka dibutuhkan peran seorang pendidik serta lingkungan sekolah guna untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan penuh percaya diri. Selanjutnya wawancara digunakan untuk mendapatkan wawasan lebih dalam berdasarkan pengalaman langsung guru di SDN Negeri 2 Tambun dan memperkuat hasil observasi yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut ditemukan beberapa fakta diantaranya. Yang pertama itu dari total 31 siswa kelas 4 SDN Negeri 2 Tambun, sebanyak 20 siswa masih mengalami keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi secara efektif. Yang kedua, siswa kelas 4 masih menghadapi kesulitan dalam menyampaikan kata-kata dan mengungkapkan pikiran serta perasaan mereka. Dan yang ketiga, terdapat kekurangan dalam merubah sikap siswa kelas 4 terkait pengetahuan dan dalam berkomunikasi. Dan yang keempat, guru-guru di SDN Negeri 2 Tambun belum melakukan tindakan yang memadai terhadap siswa kelas 4. Kemudian termasuk dalam hal yang menyampaikan pesan dan memahami perasaan siswa saat berkomunikasi, serta kurangnya
menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Dan terakhir, masih terdapat kekurangan dalam menggunakan media yang menarik oleh guru. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran quantum teaching learning. Yang pertama, sebelum dimulai kegiatan proses pembelajaran, siswa akan diberikan lembar instrumen angkat yang dikenal sebagai pretest untuk mengumpulkan data awal tentang kemampuan komunikasi siswa. Selanjutnya, setelah itu peneliti akan memberikan pengajaran menggunakan model pembelajaran quantum teaching learning. Selama proses pembelajaran mengajar, siswa tidak hanya diminta untuk mendengarkan materi yang disampaikan, tetapi juga untuk ikut mempraktikannya. Selanjutnya, mereka diberikan kesempatan untuk melakukan praktik sendiri atau mandiri dengan menceritakan dongeng menggunakan gambar yang telah disediakan. Selanjutnya, mengandalkan imajinasi masing-masing. Di sini, siswa juga dapat bertanya dan berkonsultasi kepada peneliti jika mengalami kesulitan. Selanjutnya, siswa akan menceritakan dongeng mereka untuk dinilai oleh si peneliti. Setelah itu, peneliti akan memberikan angka poster dengan pertanyaan bergantian kepada siswa untuk melatih kemampuan komunikasi mereka. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran quantum teaching. Yang pertama adalah budayakan. Pada tahap ini, konsep umumnya adalah melibatkan siswa, menarik minat mereka, dan memusatkan perhatian pada materi yang akan diajarkan. Kemudian, alamiah. Pada tahap ini diharapkan mampu menciptakan pengalaman umum bagi siswa melalui contoh peristiwa yang mudah dipahami. Melalui pengalaman tersebut, otak siswa akan terstimulasi untuk menjelajahi atau mencari informasi baru. Kemudian, berirama. Tahap ini merupakan inti pembelajaran di kelas. Peneliti menjelaskan peristiwa yang telah diilustrasikan sebelumnya dengan materi yang akan disampaikan. Peneliti ini diminta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, konsep yang jelas, dan strategi yang dapat dipahami oleh siswa. Dan yang keempat adalah demonstrasikan. Di sini, setelah memberikan contoh dan penjelasan, peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan apa yang telah dipelajari. Kemudian, ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat peraga seperti media gambar yang terkait dengan cerita-cerita dongeng. Selanjutnya adalah ulangi. Tahap ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari sebelumnya. Dan yang terakhir adalah rayakan. Tahap ini merupakan penutup dari model pembelajaran quantum teaching learning dengan tujuan untuk memberikan penghargaan terhadap usaha, ketekunan, dan kesuksesan yang telah dicapai oleh siswa. Dengan mengakhiri pembelajaran dengan cara yang positif dan meriah, siswa akan merasa puas dan termotivasi untuk belajar lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Kemudian, ini ada beberapa dokumentasi yang telah kami lakukan di SDN 2 tahun. Di sini berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan dalam beberapa hari, peneliti telah menemukan bahwa siswa-siswi kelas 4 SDN Negeri 2 tahun. Yang pertama, selama kegiatan pembelajaran, siswa telah menunjukkan kemampuan untuk berjernih berpikir kritis. Namun masih banyak siswa yang merasa enggan untuk menyatakan pendapat atau berargumen di depan umum. Yang kedua, para murid kelas 4 telah menunjukkan perilaku sopan terhadap anggota sekolah, ataupun walaupun sebagian besar siswa bersikap jujur dalam pembelajaran, tidak semua konsisten dalam menjaga kedisiplinan. Kemudian, dalam proses pembelajaran, hanya sebagian murid yang memiliki pemahaman yang baik, sementara yang lain mengalami kesulitan dalam memahami materi. Yang terakhir, kurangnya dukungan motivasi dari lingkungan belajar masih menjadi kendala utama yang menghambat kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara efektif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu penerapan model pembelajaran quantum teaching learning bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi efektif siswa kelas 4 SDN 2 tahun. Dengan menggunakan model ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam materi menceritakan dongeng.
dengan tujuan untuk memperbaiki kemampuan komunikasi peserta didik. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model quantum teaching learning berhasil meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Hal ini terbukti dari peningkatan persentase pada keempat indikator komunikasi efektif. Misalnya, skor indikator rasa ingin tahu meningkat dari 58% pada pretest menjadi 72% pada post-test, menghasilkan peningkatan sebesar 14%. Selain itu, skor pada indikator attitude, kompetensi, dan motivasi eksternal juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 9%, 6%, dan untuk motivasi eksternal juga 6%. Selanjutnya, semoga di masa yang akan mendatang, diharapkan peneliti serupa dapat diperbaiki dengan memanfaatkan model pembelajaran yang lebih menarik dan melibatkan lebih banyak sampel untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif. Baik, mungkin hanya itu presentasi mengenai hasil laporan proyek kami yang dimana dengan judul jurnal penelitian kami yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi efektif melalui implementasi model quantum teaching learning di SDN 2 Tambun. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.